gini dong. Iya. Duduk bener gue. Komen mana gue? Gue ikut sama besok gaji. Oke, kita segera memulai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Marilah kita membuka kitab Bilangan pasal 18. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 18. Kitab Bilangan pasal 18. Kita membaca ayat 20 hingga ayat 32. The book of Numbers chapter 18, and we will read from verse 20 to verse 32. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya. Haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu diperhitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu.
untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon kepadamu, jelaskanlah supaya kami mengerti. We have read your word, O Lord. Now we pray, please explain this to us so that we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 44, page 44 in the handout that you have. Selain dari melepaskan hak untuk mempunyai penghasilan sendiri, Tuhan pun memerintahkan Harun untuk melepaskan hak memiliki warisan tanah. Tambahkan kata tanah. So, besides letting go of the right to earn money, the Lord God also commanded Aaron to let go of his right to own or to possess a property. Bukan saja Harun dan keturunannya, tapi juga semua orang Lewi, suku yang dipilih Tuhan untuk melayaninya. And this applies not only to Aaron and to his descendants, but also to all the Levites, to all the people of Levite, the people that God has chosen to serve Him. Untuk memelihara kehidupan orang Lewi, Tuhan memerintahkan agar semua persepuluhan yang dibawa oleh Israel kepada Tuhan diserahkan kepada mereka. So to provide for the livelihood of the Levites, God also commanded that all tithings brought by the Israel to God be given to them, to the Levites. Dan dari persepuluhan itu mereka diwajibkan untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan, dan itu menjadi bagian Harun dan keturunannya. And from all the tithings that they have received, God also commanded them to give their own tithings to the Lord God, and they have to give it to Aaron and his descendants. Mari kita petik beberapa pelajaran. So let's glean a few lessons. Pertama, apa yang Tuhan berikan atau tidak berikan sesungguhnya adalah penempatan. Tambahkan kata penempatan Tuhan untuk kita. The first lesson is this: what God gives or what God does not give is actually God's placement for us. Memang benar Tuhan tidak memberikan milik pusaka kepada suku Lewi. It is true. God did not give them property. Did not give the people of Levite property. Kepada 11 suku lainnya, Tuhan memberikan masing-masing sebuah teritori di mana mereka tinggal. To the other 11 tribes, the Lord God gave them, each of them, a territory, property, where they would live. Namun maksud dibalik keputusan itu sama sekali tidak buruk, ya. But the purpose behind it is not bad. It's good. Malah baik, sebab dengan cara itu Tuhan menyebar, tambahkan kata menyebar, suku Lewi segala pelosok. So by doing that, God was actually spreading the Levites to all over Israel. Sambung, Tuhan selalu berencana baik, tidak pernah Ia berencana buruk. Tambahkan kata buruk.
So you see, God always has a good plan. He never has a bad plan. Oleh karena mereka tidak mempunyai milik pusaka, maka mereka akan tinggal bersama dengan suku-suku lainnya. Because God did not give them a specific territory or property, they then had to live with other tribes. Singkat kata, mereka ditempatkan Tuhan di mana-mana untuk menjadi duta. Tambahkan kata duta. Tuhan di tengah-tengah suku lainnya. Ya, in other words, God actually placed them to be His emissaries, ambassadors, in the midst of all the other tribes. Sambung. Mungkin ada di antara anggota suku Lewi yang marah kepada Tuhan. Mungkin ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Tambahkan kata adil. Perhaps there were some among the Levites who were angry at God. Perhaps some thought that God was not just. He wasn't fair. Namun dari sini kita belajar bahwa apa yang tidak, tambahkan kata tidak, diberikan kepada kita sebenarnya adalah penempatan Tuhan atas kita. But from this we learn that whatever it is that God does not give us is actually His placement over us. Sambung. Tidak saja Tuhan memimpin dan menempatkan kita sesuai dengan apa yang diberikannya kepada kita. Ia pun memimpin dan menempatkan kita sesuai dengan apa yang tidak diberikannya. So you see, not only does God lead us and place us in accordance to what He has given us, He also leads us and places us in accordance to what He does not give us. Jadi jangan marah, apalagi iri, sewaktu kita tidak menerima. Tambahkan kata menerima apa yang kita dambakan. So do not be angry or be envious when we do not receive what we wish for. Siapa tahu itulah penempatan Tuhan untuk kita. Who knows, that is God's placement for us. Selalulah percaya bahwa Tuhan tidak pernah berniat buruk. Maksudnya senantiasa baik. Tambahkan kata baik. Always believe. Okay, I will explain there, ya. God never has a bad intention. His intention is always good. Okay, good question. What does it mean, placement? Saya berikan contoh. I'll give you an example. Saudara pasti pernah mendengar nama Joni Eareckson Tada. I'm sure many of you have heard of Joni Eareckson Tada. Umur 17 tahun, dia mengalami kecelakaan. Dia itu menumbuhkan lehernya atau kepalanya di dasar danau sehingga mengalami kelumpuhan. At the age of 17, she hit her head on the bottom of the lake that she became a quadriplegic. It's a spinal cord injury. Saudara, dia berontak, dia marah, dia mau bunuh diri, dia mau mati. Ya, of course, she did not accept that. She was angry, she was depressed, and she wanted to kill herself.
Akhirnya setelah beberapa tahun dia menerima bahwa ini adalah kehendak Tuhan baginya. After a few years, she finally came to accept that it was God's will for her. Saudara, inilah penempatan Tuhan atasnya. This was God's placement for her. Kenapa, saudara? Sejak saat itu, Tuhan mengarahkan dia melayani orang-orang yang cacat. From that time on, God has used her to minister to those who are mentally and physically challenged. Itu menjadi pelayanannya. Jadi saudara, apa yang terjadi padanya adalah dia tidak menerima, dia tidak diberikan. So what happened to her was, she did not receive what she wished for. Dia maunya apa, saudara? Sembuh. Dia berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya, tidak sembuh. She prayed for healing, that God will heal her, but she did not receive the healing. Namun itu penempatan Tuhan. Tuhan menempatkan dia di dalam posisi itu supaya dia bisa melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari dia. God placed her in that spot so that she could minister to others like her who needed her service or her ministry. Saudara, kalau orang yang sehat walafiat melayani orang yang cacat, efektif? Ya mungkin efektif, tapi tidak akan seefektif orang yang sama-sama cacat melayani orang cacat. We who are healthy perhaps can still be used by God to minister to those who are physically or mentally challenged. But it would be much more effective if we were like they. We are also physically or maybe mentally challenged or disabled. Saudara, kita masing-masing pasti pernah berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan. I'm sure we all have prayed. God, give me something. God, do this. Tapi kita mungkin juga pernah mengalami Tuhan tidak memberikan yang kita minta. But perhaps we have experienced the same thing too. God did not give us what we pray for. Itu keputusan Tuhan, itu penempatan Tuhan. When that happened, we know it was God's will for us and it was God's placement. He places us there. He wants us to be there. Kita percaya itu ya, so we must believe that. Kedua, kita melayani Tuhan dengan cara melayani manusia. Dan untuk itu kita mesti hadir, tambahkan kata hadir, di tengah-tengah manusia yang kita layani. The second lesson is this. We serve the Lord by serving people. And for that, we must be present among those we minister unto. Kita tidak bisa dan tidak seharusnya melayani manusia dari jauh. Kita mesti melayani domba-domba Tuhan dari dekat. Tambahkan kata dekat. We cannot and we should not serve others from a distance. We ought to serve the sheep of the Lord from or in a close proximity. Kita melayani mereka secara relasional, bukan profesional. We serve them relationally, not professionally. Kita harus menyentuh dan terlibat dalam kehidupan mereka secara nyata, bukan teoritis. We ought to touch their lives and be involved in their lives in a real way, not theoretical way. Dan kita mesti mengasihi, tambahkan kata mengasihi.
mereka satu persatu. And we must love them one by one. Each one of us. Saya jelaskan. Pengutusan dan penempatan suku Lewi di semua suku Israel adalah konsisten dengan sifat dan cara kerja Allah. So the commissioning and the placement of the Levites among all Israel are consistent with the nature and the way God works. Tuhan tidak menunggu kita datang, tambahkan kata datang kepadanya. God does not wait for us to come to Him. Dia selalu berinisiatif menjangkau kita dan hadir, tambahkan kata hadir di tengah kita. He always take the initiative to reach out to us and to be present among us. Itu sebab Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe. Dan itu sebab Allah mengutus putra tunggalnya Yesus ke dunia untuk mati buat kita. That is the reason God sent Jonah to Nineveh. And that is the reason why God sent His one and only Son Jesus to the world to die for us. Di dalam The Message, itu terjemahan Alkitab, Eugene H. Peterson menerjemahkan Yohanes 1 ayat 4 demikian. So 14 demikian. Eugene Peterson interpreted John 1:14 like this. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Indah sekali. Firman menjadi daging dan darah dan tinggal bertetanggaan dengan kita. Yesus datang dan tinggal bertetanggaan dengan kita. Indah. Yesus benar-benar bertetanggaan dengan orang yang tinggal di sebelahnya. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Jadi siapa yang ingin melayani Tuhan tidak bisa melayaninya dari jauh, mesti dari dekat. So whoever wants to serve the Lord, he or she must serve God in close proximity with those whom they serve. They cannot do so from a distance. Di dalam hal melayani Tuhan, saya harus berkata, orang Indonesia lebih tepat dibandingkan dengan kebanyakan orang Amerika. In terms of serving God, I must say, we Indonesians, I think, do it better or in the right way compared to many Americans or American pastors. Di Amerika, kebanyakan pendeta dan gereja menjadikan tugas mereka tugas profesional. In America, a lot of pastors make their calling as a profession, as their jobs. Dia masuk ke kantor pagi sampai sore, begitu-begitu dia pulang. They go to the church, to their office, morning from 8 to 5, and then they go home, and that's it. Mereka tidak tinggal bersama-sama dengan orang yang mereka layani. Dalam pengertian, mereka tidak mengunjungi. Mereka tidak begitu tahu apa yang terjadi dengan domba-domba yang mereka layani. They have no clue what's going on with their people. Tapi di Indonesia juga ada yang mau ikut-ikutan orang Amerika. Begitu juga, maka tadi atau dalam khotbah saya minggu saya ada sebut tentang gereja di mana anggotanya mengalami penurunan, pendetanya panggil consulting firm untuk buat riset kenapa anggotanya kok nggak datang ke gereja. That is totally ridiculous. Ya, harusnya
mereka mengunjungi dan mereka cari tahu. Ya, unfortunately, some churches in Indonesia have followed the bad examples of the many American churches here. They serve God professionally, not relationally anymore. And that's what I said to you on Sunday, that there was a church that I knew of when they had a declining membership. What the pastor did was he hired a consulting firm to find out what's wrong. How come the people don't come to the church anymore? No, you don't do that. You don't hire a consulting firm. The church has hired you to do the job, and your job is to know, to visit them, to know what's going on with your members. You don't hire a consulting firm. Maka saudara, kita ngelihat buahnya. Gereja Amerika kebanyakan kehabisan anggota. And we see the result of it, the fruit of it. A lot of American churches have lost their members, their people. Memang tantangan-tantangan di sini berat, itu betul. It's true. The challenges here are really great. Tapi saudara, di Indonesia kita tidak melihat itu. But we don't see that in Indonesia. Karena kebanyakan hamba Tuhan di Indonesia melayani dengan benar. Mereka hadir di dalam kehidupan domba-domba yang mereka layani. Because I think majority of pastors in Indonesia, they serve the Lord in the right way. They are present in the lives of the people that they serve. Sambung. Ketiga dan terakhir. Tuhan memerintahkan agar suku Lewi memberikan bagian terbaik, tambahkan kata terbaik, dari apa yang telah mereka terima dari semua suku Israel untuk para imam. Third lesson. God commanded the Levites to give the best of what they have received from the people of Israel and to give that to the priest. Terbaik buat para imam. Bukan berarti bahwa para imam layak menerima yang terbaik, melainkan Tuhan, tambahkan kata Tuhan, layak menerima yang terbaik. The best for the priest does not mean that the priest deserve to receive the best, but rather that God deserves to receive the best. Terutama dari para hambanya, especially from his servants. Jadi saudara, orang Israel diminta memberikan persepuluhannya dan membawa yang terbaik, diberikan kepada orang-orang Lewi. So God commanded the people of Israel to bring their tithings, to bring what is best, and give them to the Levites. Orang-orang Lewi diperintahkan Tuhan memberikan persepuluhan dan memberikan yang terbaik kepada para imam. And then God commanded the Levites to give their tithings and to give their best to the priest. Nah, sebab bukannya imam layak harus menerima yang terbaik, bukan. Tapi karena Tuhan layak menerima yang terbaik, dan dalam hal ini imam mewakili Tuhan. But rather because God deserves to receive the best, and the priest happen to represent God. Jadi ini urutannya, dan ini konsep memberi persembahan kepada Tuhan. So that's the order, of giving to God, and that's what He wants us to do. Sambung. Tidak berarti karena para imam adalah sesama pelayan Tuhan dan sesama orang Lewi, maka mereka boleh berbuat semaunya kepada para imam. So it's not because, the priests are my fellow workers and they are also Levites, so the Levites can do whatever they want to the priest. No.
they always have to keep in mind that the priest represent God. So when you give to the priest, you don't think about the priest. You think about giving it to God. Terakhir, Tuhan mengharuskan kita memberi yang terbaik karena Dia adalah Raja segala raja dan Allah yang maha mulia. So God wants us to give our best because He is the King of Kings and He is the most glorious God. Dia layak menerima yang terbaik. He is worthy to receive our best. Dan karena Ia pun selalu memberi, tambahkan kata memberi yang terbaik. And also because He always gives us the best. Saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita yang kurang baik. Dia selalu memberikan kepada kita terbaik. God never gives us the second class, not the best. He always gives us the best. Jadi seharusnya lah kita memberikan yang terbaik kepada Dia. So we should give Him our best as well. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Pak Dave? Tidak punya rumah. Punya.